Punya sebuah PC itu ibarat punya kendaraan. Ada kalanya kita pengen kendaraan yang kita punya itu cakep dan pastinya sesuai dengan selera. Ngomongin selera, di PC pemilihan yang murni selera bagi saya adalah sebuah casing. Salah satu casing selera Tomat tuh yang kayak gini nih sob, FSP CST 360. Casing ini punya overall ukuran yang compact, tapi punya dukungan yang luas. Kayak apa ya? Ukurannya tuh kelihatan kecil, tapi pas dipakai kok gede. Seperti ilusi optik. Dimensinya sendiri punya tinggi 381 mm, lebarnya 220 mm, dengan panjang 428 mm, yang mana ngebuat casing ini terlihat ceper tapi agak memanjang. Bagian depannya tentu udah mesh, sangat jos untuk airflow. Tapi sayangnya belum ada dust filter pada bagian depannya, ini maupun pada bagian atas. Pada bagian bawah dikasih kok satu buah. Beralih ke bagian samping, sistem pengunci pada casing ini menggunakan sistem satu baut pada frame. Cara lepasnya tinggal dibuka aja, karena ada pengunci di bagian atas dan bawahnya. Kacanya ini tebal sob, jadi hati-hati kalau mau ngelepas. Lalu sisi satunya menggunakan pengunci dua baut seperti biasa. Tapi bahan tutupnya ini tebal juga sob, kokoh banget. Nih coba dengerin. Lalu dikasih kotak penyimpanan baut-bautan, velcro, dan speaker mobo. Lucu ya, nggak pakai plastik biasa layaknya casing pada umumnya. Lihat story kayak gini jadi inget tempat buat simpen baut-bautan zaman ngerakit Tamiya dulu ya. Selain itu kita sudah dikasih dua buah velcro yang sudah tertempel. Kabel-kabelnya udah full warna hitam. Pindah ke bagian atas, kita bisa lepas juga dengan cara buka satu baut di bagian belakang atas. Jadi kalau mau pasang fan di atas, kita wajib lepas pada bagian atasnya ini sob. Dan di sini adalah tempat PSU-nya sob. Jadi PSU di casing ini ditempatkan di bagian depan atas. Itulah kenapa casing ini bisa dibuat compact karena PSU-nya pindah ke depan. Ya mirip casing ala-ala Mini ITX gitulah. Beralih ke bagian depan, kita bisa lepas juga dengan cara menarik bagian bawahnya ini. Nggak usah terlalu keras juga udah bisa kok. Oh iya BTW, overall casing ini pakai bahan SPCC atau baja karbon rendah. Secara feel mirip besi atau aluminium gitu, tapi secara looks mirip plastik. Aslinya ini berbobot kok. Casing ini udah dapat fan casing warna hitam polos, tapi tergantung warna casingnya sendiri ya. Kalau putih ya dapatnya warna putih juga, tapi no RGB. Ada dua buah pitches, satu di bagian depan bawah, satunya lagi di bagian belakang. Dia sudah include dengan splitternya. Sekarang dukungannya yuk. Mobo ini support hanya sampai MATX aja tentunya, tapi yang 4 slot RAM masih muat kok. Tinggi CPU cooler maksimal di 165 mm. Rata-rata tower cooler bakal masuk ini mah. Panjang VGA maksimal 370 mm. VGA 3 fan pun masih sangat aman, karena rata-rata VGA 3 fan itu di sekitar 330 mm. Fan casing di depan bisa satu buah, di atas 2, di bawah 2, di belakang 1. I/O water cooling bisa pakai 240 mm di bagian atas aja. Untuk kabel manajemen sebenarnya ini biasa aja sih ya, nggak ada yang terlalu gimana-gimana, mengingat ini adalah casing yang compact. Front panel ada di bagian depan atas, diantaranya ada power button, reset, USB 3.0, jack audio, USB Type-C 3.2 Gen 2. Paket lengkap ini mah front panelnya. Yuklah kita coba rakit di casing ini. BTW saya akan pakai komponen PC utama saya ke casing ini, alias saya akan pindah casing ke FSP CST 360 ini. Karena emang saya suka aja sama casingnya, selera saya hehe. Jadi pertama akan saya tambahkan fan casing hitam polos juga di bagian depan. Fan bawaan FSP bakal saya taruh di bagian bawah dua-duanya sebagai intake. Nanti fan casing punya saya pribadi bakal saya pasang di bagian belakang dan atas sebagai exhaust. Oh iya BTW di bagian bawah depan ini bisa dipasangin storage SSD atau HDD 2,5 inch ya. Ya nyempil-nyempil lah. Bagian PSU ini yang agak-agaknya bikin runyam ya. Di sini saya pakai FSP juga nih, yaitu Vita GM. Yang mana kabelnya sudah modular, jadi sedikit banyaknya membantu mempermudah lah ya.
Kalau pakai casing modelan PSU di depan gini, saklar PSU harus dalam posisi on ya sob, karena gak mungkin kita lepas pasang bagian atas casing buat sekedar on-off saklarnya. Alternatifnya kalau kamu mau on-off-kan saklar PSU, bisa pakai steker atau stop kontak yang punya saklar on-off-nya. Kalau saya pakai yang kayak gini. Sebelum merapikan perkabelan surgawi, pasang HDD dulu 3,5 inch, biar nantinya nggak kesusahan pas atur-atur kabel. BTW cuma support satu HDD 3,5 inch ya. Dan inilah saat-saat tersulit sampai bikin pengen muntah, yaitu ngatur kabel-kabelannya. Setelah muntah 2 kali, akhirnya saya selesai ngatur kabelnya. Jujur, ini bener-bener ala kadarnya, karena emang susah sob. Saya pakai 3 fan ARGB juga kan ya, jadi emang ruwet lah. Terlebih casing ini lubang untuk kabel tisnya dikit banget, jadi nggak bisa banyak-banyak ngait-ngaitin kabel. Tapi overall secara penampilan sih mantep, penuh banget. Tapi rasanya aneh kalau kita nggak tutupin aib, yaitu penutup samping bagian kabel PSU. Nah kalau gini kan lebih oke ya, kelihatan lebih padat dan tentunya gagah. Overall saya sangat suka dengan desain dan dukungan casing ini. Terlihat kecil tapi dukungannya besar. Terlihat compact tapi muat ini dan itu. Namun bukan berarti tanpa kekurangan ya sob. Setidaknya ada 2 kekurangan yang saya temukan di casing ini. Pertama ada pada bagian kabel manajemen. Emang sih ini casing yang compact, jadi ruang kabel biasa aja. Namun setidaknya lubang kabel tis bisa dong diperbanyak, biar atur-atur kabel itu bisa lebih baik. Soalnya di sini pelit banget, cuma dikit untuk lubang kabel tisnya. Terus bagian fan casingnya, entah ini juga kamu bakal pakai atau enggak ya, tapi fan casing ini masuknya ke kategori ala kadarnya aja sih. Lebih baik lagi kamu ganti aja fan casingnya, karena lumayan berisik menurut saya. Walau gitu dengan harga 650 ribuan versi hitam, FSP CST360 ini akan saya katakan worth it di harganya. Karena desain, bahan, dan dukungan yang diberikan sudah lebih dari cukup. Link pembelian akan saya taruh di deskripsi. Jadi kalau ngomongin selera, jangan pilih sembarangan ya sob, karena casing yang bagus bisa nambah plus 100 estetika. Like video ini kalau kalian suka, gak usah di like juga gak apa-apa, tapi minimal tinggalkan jejak kalian di kolom komentar tentang casing selera tomat ini sob.